Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada setiap kami. Dan inilah setiap kami yang rindu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu melalui refleksi Gema ini. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin dan sertai supaya rindu melalui refleksi Gema kami pada hari ini, biarlah boleh mengarahkan kami kepada apa yang Engkau mau, apa yang Engkau kehendaki, dan biarlah itu yang juga boleh semakin membentuk kami sebagai murid-murid-Mu, yang biarlah boleh hidup untuk memuliakan Engkau saja. Karena itu, ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang bantu setiap kami, supaya kami dapat memahami akan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah juga Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Refleksi Gema kita pada hari ini berdasar dari Yesaya 48 dengan judul renungan yaitu Tidak Layak. Dan kita akan bersama-sama membuka dan membaca Alkitab kita, dan saya mendorong kita untuk membacakan keseluruhan daripada pasal 48 ini. Tetapi dalam video ini saya hanya membacakan ayat 1 sampai yang ke-5 dan juga ayat 9 sampai yang ke-11. Mari bersama-sama kita membuka dan membaca akan Alkitab kita. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub, yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel, yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong, aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan berkepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu, sebelum hal itu menjadi kenyataan. Aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Ayat 9 sampai yang ke-11. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya, oleh karena aku sendiri. Sebab masakan namaku akan dinajiskan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, normalnya tentu kita tidak suka dengan yang namanya kemunafikan. Di luar lain, di dalamnya lain. Seperti istilah kita jangan menilai buku hanya dari sampulnya saja. Sampul yang baik belum tentu menjamin isi bukunya baik. Demikian juga dengan penampilan luar orang, belum tentu menjamin apa yang ada di dalam hatinya. Bisa saja dari luar, orang akan mengatakan, oh iya, saya setuju dan mengamini firman Tuhan, bahwa kita itu sebagai orang Kristen perlu Tuhan. Tapi nyatanya di dalam kehidupan orang itu, ia jarang, bahkan tidak pernah sama sekali mencari dan membangun relasi dengan Tuhan. Itulah kehidupan yang munafik. Dan di dalam firman Tuhan pada hari ini, Tuhan itu menegur akan kemunafikan umatnya. Mengapa mereka dikatakan munafik? Karena ternyata dari nama dan status mereka itu tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Di luar lain, di dalam lain. Kalau kita melihat kata daripada umat Tuhan itu mereka disebut dengan Israel, nah itu mengandung kata El.
yang artinya adalah Allah. Dan Israel sendiri bisa diartikan dengan umat yang dipimpin oleh Allah. Namun nyatanya mereka bukanlah umat yang mencerminkan bahwa mereka itu dipimpin oleh Tuhan. Mereka memang bangga dengan status mereka sebagai umat Allah. Mereka bahkan bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel. Tetapi nyatanya sumpah itu tidak disertai dengan keseriusan dan ketulusan. Mereka memang bangga menyebut diri mereka berasal dari kota kudus dan bertopang pada Allah Israel yang namanya Tuhan semesta alam. Namun pengakuan mereka itu hanya sebatas status yang membanggakan, sedangkan hati mereka tidak sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Mereka berkhianat, mereka memberontak kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Inilah mereka munafik. Mereka beribadah, memakai bahasa rohani, namun tingkah laku mereka tidak sesuai dengan perkataan dan ibadah mereka. Umat Tuhan pada waktu itu adalah contoh nyata orang yang berstatus sebagai umat Tuhan, orang percaya. Namun belum tentu mereka itu memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka telah hidup munafik. Dan kemunafikan umat Tuhan, Israel dan Yehuda pada waktu itu sudah seharusnya dihukum seberat-beratnya oleh Tuhan. Umat Tuhan pada waktu itu mengira bahwa kemunafikan mereka tidak akan ketahuan dan bisa mengelabui akan orang. Namun Allah yang Maha Tahu tidak dapat pernah dikelabui. Kejahatan yang dilakukan terang-terangan oleh mereka sudah pasti diketahui oleh Tuhan. Dan mereka sudah seharusnya dilenyapkan. Namun di dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, selain menyatakan akan teguran kepada kemunafikan mereka, di sini juga mau menyatakan bahwa Allah menyatakan kasih-Nya, belas kasihinya dengan menahan amarahnya kepada umatnya pada waktu itu. Dia mau menyatakan akan pengampunannya, tapi bukan karena umat Tuhan, tetapi karena Dia sendiri. Kalau kita bisa melihat di dalam ayat 9 sampai 11, di situ menyatakan karena nama Allah sendiri. Nama Allah itu adalah nama yang masyhur dan mulia. Dan oleh karena namanya yang masyhur dan mulia itulah, Dia mau menyatakan akan belas kasih-Nya dengan limpahnya kepada umatnya. Allah itu bukan tergantung kepada kondisi perlakuan daripada umatnya, tetapi Dia itu setia kepada perjanjiannya. Dan segagal-gagalnya umatnya, Dia akan menggenapi rencananya bagi umatnya. Dan di dalam bagian inilah Dia menyatakan bahwa Dia akan memakai kesengsaraan untuk memurnikan akan kehidupan umatnya yang telah munafik. Dan di dalam bagaimana Dia memurnikan, Dia pun mengajak supaya mereka bisa sungguh-sungguh hidup sebagai umatnya, mengasihi Dia dengan lebih tulus lagi. Dan sudah seharusnya dari bagian inilah umat Tuhan pada waktu itu menyadari akan hal ini. Dan bagaimana mereka bisa menyambut anugerah Allah dengan diikuti dengan pertobatan yang sungguh kepadanya. Bagaimana dengan setiap kita, jemaat yang terkasih? Tidak jarang di dalam kehidupan kita pun, kita bisa hidup munafik. Kita berkata kita adalah pengikut Tuhan, kita adalah umat Tuhan. Tapi di dalam bagaimana kita hidup, itu tidak menyatakan adalah kita pengikut Tuhan, kita adalah murid Tuhan. Kita memberontak, kita melakukan apa yang tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Di luar kita berkata bahwa kita adalah pengikut Tuhan, tapi ternyata di dalam kita lain. Dan biarlah di dalam firman Tuhan pada hari ini, firman Tuhan ini pun yang bukan hanya menjadi teguran bagi umat Tuhan di dalam konteks Yesaya pada waktu itu, tetapi juga untuk setiap kita, untuk berbalik kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan juga merindukan supaya kita tidak hidup munafik. Dan biarlah di dalam bagaimana Tuhan juga menyatakan akan kasih-Nya, disitulah kita dapat melihat bahwa Tuhan terus memurnikan kita
untuk bisa hidup lagi dengan lebih sungguh di hadapannya. Karena karena anugerah Tuhanlah, Dia sebagai pencipta, Dia sebagai penyelamat kita, Dia telah melayakkan kita di balik akan kegagalan, di balik akan kekurangan kita yang sering berdosa. Tapi kita bersyukur Allah setia kepada perjanjiannya. Kita bersyukur Allah mau mengasihi kita. Dan biarlah dengan kelayakan yang Dia berikan, kita boleh hidup sungguh-sungguh juga untuk hidup bagi Dia. Biarlah firman Tuhan pada hari ini yang juga boleh menunggukan akan setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami akan anugerah-Mu, akan belas kasih-Mu. Tuhan, biarlah kami yang sering tidak hidup layak ini, biarlah juga boleh melalui firman-Mu pada hari ini berbalik kepada Engkau. Berbalik dengan lebih tulus dan lebih sungguh lagi mengasihi Engkau. Dan terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah ini yang juga boleh mengarahkan kami untuk di dalam hidup kami ini, di dalam setiap waktu, biarlah boleh menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.